Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Amrul Syabani akan memberikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi. Berdasarkan pertanyaan dari soal UAS, jadi ada beberapa penerapan teknologi yang bisa kita terapkan dalam produksi komponen otomotif. Yang pertama adalah IoT atau Internet of Things ya. Jadi di sini yang pertama adalah pemantauan produksi real time. Dengan memasang sensor IoT pada mesin produksi, perusahaan dapat memantau kinerja mesin secara real time. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi mesin, mendeteksi kerusakan sebelum terjadi, dan mengoptimalkan jadwal pemeliharaan. Yang kedua juga bisa menggunakan manajemen stok otomatis. Jadi sensor IoT dapat dipasang pada rak penyimpanan untuk memantau jumlah stok secara otomatis. Jadi ketika stok sudah berada di batas minimum yang telah ditetapkan, maka sistem dapat secara otomatis memesan ulang bahan baku, jadi mengurangi resiko untuk kekurangan stok. Kemudian penggunaan Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML. Jadi dalam penggunaan AI dan ML ini bisa dapat untuk memprediksi permintaan. Jadi AI dan Machine Learning dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan tren pasar guna memprediksi permintaan komponen otomotif. Jadi prediksi dari AI dan Machine Learning pun nanti bisa dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah otomatisasi proses produksi. Jadi AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses produksi yang kompleks seperti pengelasan dan perakitan komponen sehingga mengurangi human error dan juga dapat mengefisienkan dari pemakaian SDM yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada Big Data Analytics. Jadi di sini ada analisis berdasarkan Big Data. Bisa digunakan untuk analisis kinerja produksi dengan Big Data. Big Data dapat mengumpulkan dan menganalisis data produksi dalam jumlah besar. Dan namanya juga Big Data ya, berarti dia bisa menganalisis dalam jumlah data yang besar. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengoptimalkan proses produksi secara keseluruhan. Yang kedua, Big Data Analytics juga bisa dipakai untuk optimalisasi rantai pasokan. Jadi, Big Data ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola rantai pasokan dengan lebih baik, memastikan bahan baku tersedia tepat waktu, dan mengurangi biaya penyimpanan. Jadi si Big Data ini seharusnya dia mempunyai data-data dari hulu ke hilir ya, dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa dapat data tersebut dan bisa mengambil strategi bagaimana bisa mengefisienkan rantai pasokan dengan baik, memastikan bahan baku tepat waktu, dan mengurangi biaya penyimpanan. Kemudian selanjutnya adalah robotics dan automation. Jadi robotik dan automation ini bisa dipakai dalam produksi, yaitu penggunaan robot dalam lini produksi dapat meningkatkan presisi dan konsistensi dalam pembuatan komponen otomotif. Jadi robot dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti pengelasan, pengecatan, dan perakitan. Jadi biasanya ini sudah dipakai ya di pabrik-pabrik yang besar seperti di Toyota atau di pabrik-pabrik yang lain, Honda seperti itu. Jadi sudah kebanyakan robot yang digunakan untuk pengelasan, pengecatan, dan perakitan. Dan juga dengan menggunakan robot dalam produksi bisa dapat mengurangi human error ya, apalagi ketika memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak atau sangat besar. Kemudian yang kedua adalah Automated Guided Vehicle atau AGV. AGV dapat digunakan untuk mengangkut bahan baku dan produk jadi dalam pabrik secara otomatis.
itu mengurangi waktu, jadi sehingga mengurangi waktu dan biaya transportasi internal. Jadi biasanya ada kendaraan-kendaraan yang otomatis tuh, jadi dia akan mengirimkan hasil bahan baku dan produk jadi ke gudang misalkan gitu. Jadi biasanya tidak memerlukan orang lagi, ada robotnya dan ada jalurnya masing-masing. Jadi ini bisa dapat mengurangi waktu dan biaya dalam transportasi internal. Kemudian contoh penerapan di perusahaan otomotif. Jadi misalkan contohnya adalah akan adanya pemantauan produksi real time. Jadi sensor IoT di pada mesin stamping untuk memantau tekanan dan suhu secara real time. Data ini digunakan untuk memastikan kualitas produk dan mengurangi downtime mesin. Jadi untuk sensornya ini untuk memantau produksi dengan cara memantau tekanan dan suhu secara real time ya, sehingga kapasitas produksi atau aktivitas produksi dapat dipantau secara langsung oleh pihak yang bertanggung jawab atau PIC-nya ya. Kemudian manajemen stok otomatis itu bisa sensor IoT bisa disimpan pada rak penyimpanan, jadi perusahaan bisa memantau apabila rak tersebut sudah kosong. Jika nanti apabila sudah minimum atau sudah kosong, jadi sensor tersebut akan mengaktifkan sistem di mana sistem tersebut bisa memesan ulang bahan baku ketika stok sudah mencapai batas minimum. Kemudian prediksi permintaan dengan AI, penerapannya perusahaan dapat menggunakan AI untuk menganalisis data penjualan dan tren pasar. Jadi AI ini biasanya bisa diatur untuk membaca dan menganalisis data penjualan dan tren pasar yang ada. Jadi dengan prediksi yang akurat, perusahaan dapat mengatur produksi dan manajemen stok dengan lebih efisien. Kemudian robotika dalam produksi, ini biasanya juga sudah diterapkan, robot dapat digunakan untuk mengelas dan merakit komponen mesin dengan presisi tinggi. Jadi untuk kegiatan yang kan mengelas dan merakit pun mempunyai resiko ya, resiko kepada manusianya juga dan resiko kecelakaan kerja juga yang tinggi. Jadi dengan menggunakan robot bisa dapat hasil yang presisi dan bisa mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan kualitas produksi dan mengurangi kesalahan manusia. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.